Jadi nama-nama yang running, sekaligus supaya saya sebut, nanti kita bahas satu-satu. Yang running sementara ini, mantan gubernur Pak Sudirman Sulaiman. Ini juga tersebut sangat santer maju 01. Kemudian ada Wali Kota Makassar saat ini, Pak Dhani Pomanto. Itu juga balihonya sudah masif di beberapa kabupaten, hanya belum secara verbal dia menyampaikan maju ya. Kemudian yang juga mulai sebut serius, yaitu Pak Jenderal Fadil Imran ya, F1. Jadi Fadil Imran, Kapolda Metro Jaya, ini juga sudah mulai santer disebut, tetapi beliau juga belum secara verbal menyampaikan siap maju karena bagaimanapun dia masih polisi aktif. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memantau dinamika pilkada serentak di seluruh Indonesia, termasuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Haji Nikmatullah SEAK. Beliau adalah Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan dan juga Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan. Apa kabar, Pak? Ya, Pak. Oke. Baik. Pak Nikmatullah ini lahir di Makassar 9 September 1965, menyelesaikan S1 di Fakultas Ekonomi Unhas, kemudian berkarir politik, bergabung dengan Partai Demokrat, menjadi anggota DPRD Provinsi Sulsel 3 periode. Saat ini menjadi Wakil Ketua DPRD Sulsel dan Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan. Nah, mungkin supaya lebih lengkap, walaupun singkat, Bapak bisa bercerita perjalanan karir sampai saat ini, Pak. Silakan. Ya, terima kasih. Saya panggil Pak Bambang aja ya. Makasih ya Pak Bambang. Saya selesai sekitar tahun 94 di Fakultas Ekonomi Unhas, jurusan akuntansi. Jadi malah sangat spesifik, bukan ya profesi akuntan. Jadi saya sempat menjalani profesi akuntan itu sekitar hampir 10 tahun. Ya, pernah kerja di bank, pernah kerja di lembaga pembiayaan, setengah itu kerja di kantor akuntan publik. Saya tahun 2004 itu bergabung ke Partai Demokrat dan langsung menjadi salah satu wakil ketua bidang OKK. OKK itu organisasi keanggotaan dan kaderisasi. 2004 sampai 2009 itu bekerja full membesarkan Partai Demokrat di Sulawesi Selatan. Nanti tahun 2009 baru saya nyalek, mundur dari aktivitas sebagai profesional di salah satu perusahaan eksportir, memilih bergabung di Partai Demokrat dan menjadi caleg tahun 2009. 2009 saya masuk Partai Demokrat di DPRD dan langsung sebagai ketua fraksi.
di 2009-2014. 2014-2009 terpilih kembali 19, terpilih kembali dan ditunjuk sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi di Wakil Ketua DPRD Provinsi, pimpinan DPR saya sudah 2 periode, Pak. 2014-2019, 2019-2024. Jadi 2 periode. Kebetulan karena latar belakang ilmu dan pengetahuan saya adalah akuntan, saya udah 2 periode juga koordinator Banggar di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Saya kira kurang lebih secara singkat seperti itu. Jadi saya juga memulai karir di partai itu dari bawah, dari posisi-posisi yang mengabdi beberapa tahun. Nanti sekitar tahun 2017, saya jadi PLT Ketua. PLT Ketua sekitar 1 tahun, setelah itu musda, saya terpilih sebagai Ketua DPD. Saya sudah periode kedua juga sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel. Ya. Baik, Pak Nematullah mungkin bisa cerita tentang hasil Pileg 2024 untuk Partai Demokrat, baik di tingkat provinsi atau mungkin di tingkat kabupaten kota, dan bagaimana proyeksinya dengan hasil-hasil itu di dalam pilkada mendatang. Ya, alhamdulillah di tengah pemilu yang tanda petik cukup brutal ya, pemilu kita kali ini, pileg kita kali ini, kita dari 10 kursi di DPRD provinsi menjadi 7 kursi. Jadi turun 3 kursi. Meskipun memang juga ada anomalinya, kenapa? Karena jumlah suara kami secara total tidak berubah, tidak, yang turun dikit aja. Kursinya yang turun, itu artinya jumlah suara secara keseluruhan masih bagus. Tetapi dalam perhitungan konversi kursi kami berkurang 7 kursi. Nah, di kabupaten dari 24 kabupaten kami dulu ada sekitar 70 kursi kita, 24 kabupaten kota, ada 6, ada 5, ada 4, ada juga yang hanya 1. Sekarang ini berkurang sekitar 5-6 kursi. Sementara ya, hasil sementara berkurang berarti sekitar 64 kursi saja yang tersisa hari ini. Nah, meskipun demikian, ada 4 kabupaten yang, alhamdulillah tidak ada kabupaten yang kami nol, yang tidak ada kursi. Ada kabupaten yang, 4 kabupaten yang 1 kursi. Ada 4 kabupaten yang 1 kursi yang memang posisinya ya seperti Kabupaten Selayar yang 25 kursi, Baru yang 25 kursi, kemudian yang agak besar cuma Jeneponto sama Luhut Timur ya tetap kita dapat 1 kursi. Tapi periode lalu kita di kabupaten itu 2 kursi, turun jadi 1 kursi. Nah, gambarannya seperti itu. Saya kira untuk kontes bagaimana menghadapi Pilkada 2024, ya kita berada pada posisi rata-rata di urutan keempat ya. Dari seluruh partai, urutan keempat, urutan kelima, di hampir semua kabupaten termasuk di provinsi. Artinya kita papan tengah lah di Sulsel perolehan kita 2024. Saya kira itu cukup bagus lah. Tidak bagus-bagus amat, tapi cukup menentukan dalam penentuan koalisi-koalisi. Dengan posisi semacam itu pasti Partai Demokrat harus mengadakan koalisi untuk bisa mengusung calon. Nah, Ya, hampir sekarang pasti. apa yang sudah direncanakan, Pak? Apakah sudah mulai penjajakan koalisi atau sudah menyiapkan calon-calon baik untuk gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota? Ya, tanggal 18 April kemarin kami sudah buka pendaftaran di tingkat kabupaten kota. Jadi kami mulai dulu dari
konsolidasi internal ya. Jadi kami sudah melaksanakan sekitar 2 kali rapat koordinasi daerah yang menghadirkan 24 ketua DPC untuk mengecek, memastikan kesiapan partai kita di daerah, dan tanggal 18 kemarin kami sudah buka pendaftaran. Alhamdulillah animonya cukup bagus. Hampir semua kabupaten, laporan per hari ini sudah antara 3 sampai 4 kandidat yang sudah mendaftar di Partai Demokrat. Untuk di provinsi, untuk Pilgub, kami baru buka pendaftaran tanggal 1 Mei kemarin. Nah, sudah ada beberapa, ada 2 sampai 3 kandidat yang sudah mengambil formulir. Nanti kita lagi tunggu jadwal untuk bagaimana mereka mengembalikan formulir. Nah, untuk kesiapan, ya kami juga dengan posisi kursi tengah seperti itu, dan harus berkoalisi, kami melihat agak sulit bagi kami untuk memaksakan posisi 01. Tapi untuk posisi 02, di banyak kabupaten, dari 24 kabupaten ada sekitar 12 sampai 14 kader kita yang siap running, dan posisi politiknya cukup bagus dalam konteks pilkada. Jadi ada sekitar 10-12 orang yang siap running di posisi 02 untuk di kabupaten kota ya. Bahkan di salah satu kabupaten ada anggota DPRD provinsi terpilih itu siap turun menjadi 02 untuk di pilkada kabupaten. Nah, untuk Pilgub sendiri, pada Rakorda kemarin, 24 kabupaten kota meminta dan mendorong saya secara pribadi maju untuk running di Pilgub. Nah, saya kira karena itu aspirasi masyarakat, saya juga berpikir ya sudah waktunya lah. Dengan pengalaman 3 periode di DPRD provinsi, saya kira pengetahuan, keterampilan bagaimana mengelola pemerintahan di tingkat provinsi, ya sudah lebih dari cukup. Karena itu kemarin di depan para kader saya menyampaikan, saya Bismillah, saya maju. Nah, nanti kita lihat apalagi dinamikanya seperti apa. Nah, meskipun posisi saya maju itu sifatnya fleksibel. Fleksibel artinya tidak wajib dan tidak harus 01. 02 pun kalau komunikasi yang kita lakukan ini mencapai beberapa kesepakatan, saya kira 02 juga tidak masalah di Pilgub. Nah, apa yang kami lakukan, kami sudah melakukan komunikasi lintas partai cukup, meskipun sebagian besar komunikasi itu tertutup sehingga tidak muncul di media, antar ketua-ketua partai di tingkat provinsi, beberapa tokoh-tokoh, karena ya kita juga kan di sini agak cukup aktif. Pak PJ Gubernurnya itu sangat bagus komunikasinya, jadi hampir tiap bulan kita ada pertemuan Forkopimda. Nah, kebetulan karena saya pimpinan DPR juga bagian dari Forkopimda, jadi komunikasi baik dengan Kapolda, Kajati, Pangdam, Lantamal, dan terutama Pak Gub itu agak relatif frekuensinya tinggi. Kita ngobrol-ngobrol soal bagaimana Sulsel ke depan. Nah, itu hal-hal yang posisi aktual hari ini untuk posisi Pilgub maupun Pilkada Kabupaten Kota. Iya, baik. Bapak mempersiapkan diri untuk maju, bisa calon gubernur, bisa calon wakil gubernur. Nah, berarti membutuhkan pasangan. Nah, sampai saat ini yang nama-nama yang sudah mulai muncul, mungkin sudah deklarasi, dicalonkan, atau mungkin sudah sosialisasi dan sebagainya. Siapa saja, Pak? Saya kira begini ya, saya juga agak bertanya-tanya juga saya, karena sampai hari ini, ya kalau kita pakai istilah yang umum, hilalnya belum nampak.
beberapa calon-calon yang disebut-sebut itu seperti menahan diri, mungkin menunggu signal dari pusat atau apa, sehingga calon-calon potensial itu belum ada yang mendeklar. Jadi baru tersebut-sebut di media maupun di grup-grup WhatsApp nama-nama itu belum ada. Bahkan yang tinggal di Makassar sekalipun, yang berdomisili di Makassar sekalipun, itu belum secara verbal menyampaikan maju. Jadi yang hanya baru desas-desus. Karenanya saya pikir ya mungkin saya salah satu yang pertama menyebutkan siap maju secara terbuka di media ya. Yang lain belum, tapi secara informal kami melakukan komunikasi cukup baik dengan mereka-mereka. Kebetulan semua nama-nama yang tersebut itu adalah kawan-kawan lama, ya, dan relatif dekat lah. Jadi komunikasi ada, cuma saya melihat ya ada kecenderungan orang menahan diri dulu. Mungkin karena waktunya masih panjang ya. Pendaftaran di KPU itu akhir bulan Agustus. Ya sekitar masih 3 bulan lagi lah. Itu yang menyebabkan mungkin sebagian besar masih menahan diri. Jadi belum ada deklarasi sama sekali. Jangankan deklarasi pasangan, Pak Bambang, deklarasi orang aja belum ada. Nah itu situasi Sulsel hari ini. Saya juga bertanya-tanya, ada apa? Kenapa kok jadi sama-sama menahan diri? Pernah menjabat di pimpinan kepolisian yang asalnya dari Sulawesi Selatan, itu juga sudah banyak diberitakan. Kalau itu seperti Ya. apa, Pak? Jadi nama-nama yang running, sekaligus supaya saya sebut, nanti kita bahas satu-satu. Yang running sementara ini, mantan gubernur Pak Sudirman Sulaiman. Ini juga tersebut sangat santer maju 01. Kemudian ada Wali Kota Makassar saat ini, Pak Dani Pomanto. Itu juga balihonya sudah masif di beberapa kabupaten, hanya belum secara verbal dia menyampaikan maju ya. Kemudian yang juga mulai disebut serius, yaitu Pak Jenderal Fadil Imran ya, F1. Jadi Fadil Imran, Kapolda Metro Jaya, ini juga sudah mulai santer disebut, tetapi beliau juga belum secara verbal menyampaikan siap maju karena bagaimanapun dia masih polisi aktif, menunggu izin atasan kemungkinan besar. Itu yang menyebabkan kemudian ada Pak mantan Panglima Kodam, Pak Andi Muhammad, ini juga sempat sosialisasi di banyak tempat. Kemudian ada Pak Iyas. Prediksi saya, poros Pilgub ini mungkin akan mengerucut ketiga poros ini. Jadi Pak Sudirman, Dani Pomanto, dan Fadil Imran. Mungkin akan mengerucut ketiga itu. Kalaupun ada tambahan itu nanti kita lihat di ujung, karena agak sulit ya. Nah, di posisi 02 itu running misalnya Ibu Fatmawati, mantan wakil wali kota Makassar. Fatmawati ini istrinya Pak Rusdi Masek, ketua DPD Nasdem. Ini cukup seksi. Mengapa seksi? Karena dia punya 17 kursi. Dia bisa mengusung tanpa berkoalisi di Pilgub. Nah, Nasdem ini ya. Maka istrinya ketua ini tersanter disebut-sebut juga. Kemudian ada Adnan, Bupati Goa hari ini. Ada Ibu Indah, Bupati Luwu Utara hari ini. Nah ini juga running di posisi 02 juga. Nah, itu nama-nama yang beredar, tetapi sampai hari ini belum ada yang mendeklar. Karenanya kami juga agak mendelay pembukaan pendaftaran pilgub baru tanggal 1 Mei. Saya mau lihat satu minggu ini siapa yang mau ambil formulir, yang mau mengembalikan formulir. Itu posisi kita hari ini.
Ya, Pak. Jadi yang bisa mencalonkan sendiri tanpa koalisi hanya Partai Nasdem. Partai Nasdem 17 Ya, kursi. ya. Nah, dengan banyaknya alternatif calon, apakah memungkinkan nanti muncul calon perseorangan? Sebenarnya bisa aja memungkinkan, ya undang-undang kita kan membuka ruang itu. Hanya saja agak berat karena itu kalau hitungan jumlah penduduk dia harus mengumpulkan sekitar 508.000 KTP dengan sebaran 20% di 24 kabupaten kota. Saya kira ya meskipun di politik tidak ada yang tidak mungkin, tapi saya menganggap itu pekerjaan yang cukup berat, mengumpulkan 508.000 KTP ya. Dan kita akan lihat bulan ini siapa yang mendaftar, karena kan untuk persorangan KPU buka mulai bulan 5 ini. Nanti kita akan lihat ada orang yang cukup dalam tanda petik cukup gila mau lakukan itu, saya kira agak berat. 508 KTP itu bukan pekerjaan sangat berat menurut saya. Berat, ya. Baik. Pak Nimatullah, ini petahana akan ikut maju lagi berarti. Ya, hanya saja kesulitannya petahana ini statusnya petahana, tetapi kan dia sudah sejak bulan Agustus tahun lalu sudah tidak menjabat. Jadi ada kekosongan yang diisi oleh PJ gubernur itu hampir 15 bulan sampai pilkada nanti ya, pilgub nanti. Ya, agak sulit juga sebutannya petahana, tetapi dia nggak megang pemerintahan sampai pilkada. Itu posisi kita hari ini. Ya, baik. Kalau pejabat gubernurnya sendiri ada tanda-tanda mau nyalon apa tidak? Sampai hari ini ya kebetulan kita hampir tiap minggu ketemu dan kita sering nanya, sampai hari ini jawaban verbalnya itu belum mau. Dia kan eselon 1 di DPR. Dia masih dirjen hari ini kan. Itu mungkin yang dia pertimbangkan dan masih cukup lama, hampir 8 tahun baru pensiun. Saya kira dia harus pertimbangkan bagaimana mengorbankan karirnya di ASN 8 tahun, sesuatu yang belum pasti. Baik. Pak Nimatullah sudah 2 periode menjadi pimpinan DPRD, pasti Ya. tahu persis masalah-masalah yang dihadapi oleh Sulawesi Selatan. Nah, menurut Bapak 5 tahun mendatang ini apa masalah-masalah apa ya mendesak serius yang mesti harus ditangani oleh pimpinan baik gubernur maupun wakil gubernur? Yang pertama menurut saya yang serius di Sulsel adalah soal lingkungan hidup. Jadi Sulsel ini 3-4 tahun belakangan, saya sebagai orang yang tinggal dari kecil di Sulawesi Selatan, paham betul, baru 3 tahun, 4 tahun belakangan ini, beberapa kabupaten yang selama ini kita anggap tidak mungkin banjir, tidak mungkin longsor, itu terjadi 3 tahun, 4 tahun belakangan. Nah, artinya kerusakan lingkungan kita sudah cukup parah gitu. Jadi apa yang kita tuai hari ini adalah mungkin adalah kesalahan kita beberapa puluh tahun membiarkan kerusakan alam sedemikian masif, terutama kerusakan hutan dan gunung-gunung. Saya kira itu yang butuh respons sangat serius, karena kita membangun apapun kalau tiba-tiba datang bencana yang tidak diperkirakan, semua yang kita bangun selesai dalam 1-2 hari. Nah, saya kira itu yang harus menjadi prioritas pemerintah provinsi 5 tahun ke depan.
bagaimana mulai peduli kepada perbaikan lingkungan hidup. Terutama ada 3 gunung besar di Sulawesi Selatan yang mesti mulai diperhatikan hutan-hutannya, mulai mungkin direhabilitasi pohonnya. Kemudian bagaimana mulai menata sungai-sungai besar. Saya kira itu persoalan-persoalan yang akan sangat serius ke depan karena kita selama ini terlalu asik bermain di hilir. Jadi kita perbaiki bendungan, kita perbaiki irigasi, kita perbaiki jalan, jembatan, tetapi kita mengabaikan bahwa terjadi kerusakan lingkungan yang masif. Nah, kalau ini bencananya datang, semua irigasi, jembatan, jalan yang kita bangun bertahun-tahun ini ya rusak dalam hitungan jam gitu kan. Nah, saya kira itu harus mulai dipikirkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, persoalan yang mesti menjadi perhatian serius pemerintah, saya kira bagaimana mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. Jadi sudah mulai harus dipikirkan apakah strategi memaksa atau mendorong sebagai lumbung pangan, padi, jagung, itu sudah mulai harus dievaluasi serius. Apa tidak menimbulkan justru itu yang membuat masyarakat kita miskin struktural? Mulai harus kita dorong komoditi-komoditi kebun atau komoditi-komoditi tanaman lain yang punya value lebih baik supaya masyarakat kita bisa terangkat dari jebakan pendapatan rendah. Nah, saya kira menurut saya itu 2 hal besar yang mesti dipikirkan menjadi semacam visi utama pemerintah provinsi ke depan yang mesti dipikirkan. Yang lain itu kan menjadi semacam turunan dari 2 hal yang mau dicapai. Bagaimana lingkungan kita bisa perbaiki dan bagaimana pendapatan masyarakat kita dorong ke atas. Nah, dari sinilah mendorong pendapatan masyarakat kita memilih komoditas yang kira-kira harganya bisa membuat rakyat kita dapat pendapatan lebih, dan dengan cara itu kemungkinan kalau APBD, postur APBD kita tidak cukup, kita butuh investor untuk bisa maju, masuk mendorong peningkatan komoditas-komoditas baru. Turunan selanjutnya itu adalah dari itu, turunan dari bagaimana mendorong peningkatan masyarakat dan bagaimana kita mendorong semakin banyak paritas baru selain memaksa rakyat bercocok tanam padi dan jagung. Ya, mengapa? Karena 2 komoditas ini kan ada headnya, ada harga ekonomis tertingginya, sehingga masyarakat tidak akan bisa meningkatkan level pendapatannya. Nah, ada yang ketiga yang penting yang mesti didorong sebagai turunan dari ini adalah penguasaan lahan, tanah. Nah, ini juga harus serius pemerintah provinsi mengambil langkah-langkah konkret di lapangan. Mengapa? Karena di kita ini banyak sekali BUMN yang menguasai tanah cukup luas, ribuan hektar, dengan HGU puluhan tahun. Dan tanah-tanah itu hampir lebih dari setengahnya itu terlantar. Tidak bisa diapa-apain, tapi rakyat juga tidak bisa ngapa-ngapain di situ karena mereka takut. Itu tanah BUMN, tanah negara, tanah pemerintah. Nah, kalau ini bisa dikombinasikan, kita dapat paritas komoditi yang lebih baik, kemudian rakyat diberi ruang dengan membuka lahan-lahan yang selama ini terlalu itu tidak kecil jumlahnya. Itu BUMN, terutama PTPN, itu menguasai lahan-lahan subur di beberapa kabupaten di kota, beberapa kabupaten di Sulsel, itu tidak ada di bawah 2.000 hektar. Dan mereka gunakan itu ya 500, 700, 1.000 lebih itu nggak apa-apa. Tapi itu bisa jadi konflik kalau mereka kasihan masuk di situ, pasti konflik agraria. Nah, ini kan hal-hal yang mesti dipertimbangkan serius. Menghadapi 5 tahun ke depan, saya kira 2 hal. Sebagai visi utama ya. Pengalaman kita di sini. Karena kan kita terlalu sering hanya bicara jembatan, jalanan, apa macam-macam irigasi.
Nah, kita mengabaikan ada hal substansial yang selama ini kita nggak peduli. Lingkungan hidup. Saya kira apalagi sekarang perubahan iklim, apa dan sebagainya. Baik Pak, bagus sekali apa yang disampaikan Pak Nimatullah tadi. Saya hanya ingin menambah pertanyaan sedikit, apakah koalisi pada waktu Pilpres itu masih akan jadi pegangan pada waktu koalisi Pilgub maupun pemilihan Bupati Wali Kota? Pengalaman kita, saya kebetulan menjadi ketua DPD sudah 3 pilkada serentak yang kita pernah lewati sama-sama. Pengalaman kita biasanya tidak simultan ya, atau tidak linear antara koalisi di pusat dengan koalisi baik di Pilgub maupun di pilkada kabupaten, karena varian persoalan maupun hal yang dihadapi itu berbeda-beda. Jadi kami misalnya di Demokrat di Sulsel itu beberapa kabupaten berkali-kali dengan PDIP, beberapa dengan Nasdem, banyak dengan Gerindra. Itu biasa aja di pilkada, karena saya kira apa yang dihadapi di pusat itu ketika bergeser ke daerah sudah beda sekali soalnya. Meskipun itu bisa menjadi semacam starting lah, semacam komunikasi awal bisa dimulai dari koalisi-koalisi seperti itu. Saya kira itu sifatnya hanya untuk membangun komunikasi saja. Tapi koalisi linear itu sulit kita wujudkan. Karena misalnya jumlah kursi kan juga beda-beda di banyak kabupaten maupun di provinsi. Ya, ya. Baik. Terakhir Pak, jadi walaupun tidak mudah, gitu ya, tapi kalau Pilgub sama Pilwakot, Pilbub tidak linear, itu kan sosialisasinya agak repot karena kerjasamanya beda-beda. Tapi Iya, iya, intinya Partai Demokrat sudah biasa dan siap menghadapi itu ya Pak. iya, pasti tidak mudah. Tetapi di politik semua itu ada jalannya. Ada jalannya di politik. Meskipun tidak sama koalisinya, tapi agak berat. Cuma memang khusus untuk Pilgub, memang sih besar efeknya siapa yang menang di Pilpres. Ya, ada pengaruhnya. Itu efeknya bisa sampai 50%. Jadi bagaimanapun saya kira itu juga menjadi pertimbangan kami secara internal. Tapi kalau pilkada kabupaten praktis apa yang terjadi di Pilpres itu tidak banyak berdampak. Kalaupun ada 10-15% aja. Tapi kalau di Pilgub bisa 40-50% pengaruhnya Prabowo terpilih sebagai Pak Prabowo terpilih sebagai presiden. Nah, saya kira itu kalau Pilgub ya, mungkin ada pengaruhnya, tetapi membangun koalisi itu sulit. Ya gampang-gampang sulit lah diatur karena kursinya kan nggak linear seperti yang terjadi di pusat. Tapi komunikasinya sebagai titik awal, komunikasi awal memang pasti orang mulai dari komunikasi internal koalisi-koalisi. Tapi nanti kita lihat. Saya kira kami Demokrat ya bersiap dengan situasi itu, dan alhamdulillah saya kira ini bukan masalah serius, apalagi di pilkada kabupaten kota maupun terutama di Pilgub itu bisa jadi orang yang tidak ada partai sama sekali, tidak terpilih yang maju ke Pilgub. Ya seperti yang saya bilang tadi, ada tiga poros kemungkinan Pilgub di Sulsel. Sudirman Sulaiman itu kan nggak ada partainya, bahwa dia dianggap dekat dengan Gerindra, iya, dianggap saja, itu asumsi ya. Kemudian Dani Pomanto ini wali kota Makassar juga nggak ada partai. Diasumsikan, dianggap dia dekat dengan PDIP. Kemudian Fadil Imran ini polisi aktif, dia nggak punya partai. Diasumsikan dekat dengan PAN.
Ya misalnya kayak seperti ini. Nah, bagaimana kita mau melinearkan apa yang Jakarta dengan posisi yang rumit seperti ini? Nah, ada kepentingan-kepentingan lainnya juga yang harus dibicarakan terkait seperti itu. Saya kira begitu, Pak Bambang. Makanya kami sudah bikin tagline di Sulsel, di DPD Demokrat Sulsel. Tagline kami untuk pilkada itu beradab dan solutif. Jadi beradab dan solutif. Mengapa? Karena ya berpengalaman dengan pileg kemarin, ya masyarakat kita cenderung kurang beradab menghadapi pemilihan. Tetapi kita juga mendorong pemilihan lebih rasional, tetapi serasional apapun kalau dia tidak menghasilkan solusi yang baik bagi rakyat dan daerah, ya akan ada gunanya juga. Karenanya kami memilih untuk Pilgub dan Pilkada 24 kabupaten, kami mendorong tagline beradab dan solutif. Ya, baik. Luar biasa, terima kasih Bapak Haji Nimatullah SEAK, Wakil Ketua DPRD Sulsel dan juga Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel. Saya kira memperjelas gambaran proses dan dinamika Pilkada Sulsel baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Mudah-mudahan ini membantu kita semua dan terutama membantu masyarakat Sulsel di dalam memilih calon-calon pemimpinnya yang kira-kira nanti bisa menjawab persoalan-persoalan seperti yang dikemukakan oleh Pak Nimatullah tadi. Sekali lagi terima kasih Pak. Akhir. Ya, baik. Terima kasih sekali Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi